Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita masih membahas mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia. Sebelumnya atau di minggu kemarin kita sudah membahas mengenai proses pembentukan Undang-Undang Dasar dan ketetapan MPR. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai undang-undang. Proses pembentukan undang-undang. Yang pertama, rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. Rancangan undang-undang dari DPR ini diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. RUU tersebut kemudian disusun dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun serta dibuat pula dalam jangka waktu tahunannya yang berisi rancangan undang-undang yang telah diurutkan prioritas pembahasannya. Setiap rancangan undang-undang yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik, kecuali untuk RUU APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RUU Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu menjadi Undang-Undang, serta RUU Pencabutan Undang-Undang atau Pencabutan Perpu. Pimpinan DPR memberitahukan adanya rancangan undang-undang dan membagikan rancangan undang-undang kepada seluruh anggota DPR dalam rapat paripurna. DPR dalam rapat paripurna berikutnya memutuskan rancangan undang-undang tersebut berupa persetujuan dengan perubahan atau penolakan. Selanjutnya, rancangan undang-undang ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Pada pembicaraan tingkat pertama, ini dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Kegiatan dalam pembicaraan tingkat pertama dilakukan dengan pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini praksi. Pembicaraan tingkat 2 dilakukan dalam rapat paripurna. Isi paripurna antara lain penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini praksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Kemudian pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Kemudian pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak atau voting. Rancangan undang-undang yang membahas tentang otonomi daerah, yaitu hubungan pusat dengan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan wilayah, pengolahan sumber daya alam atau sumber daya lainnya, perimbangan keuangan pusat daerah dilakukan dengan melibatkan DPD.
tapi hanya dalam pembicaraan tingkat 1 saja. Dalam penyampaian dan pembahasan rancangan undang-undang, termasuk pembahasan RUU tentang APBN, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis kepada DPR melalui pimpinan DPR dan atau alat kelengkapan DPR lainnya. Nah, rancangan yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dan Presiden diserahkan kepada Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan, ditambah kalimat pengesahan, serta diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Nah, setelah itu undang-undang sudah jadi atau sudah bisa dilaksanakan karena sudah disahkan oleh Presiden. Itu adalah proses pembentukan undang-undang. Sedangkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ini ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Artinya dalam kondisi yang harus terpaksa dikeluarkan peraturan undang-undang, kalau tidak maka akan mengancam keselamatan bangsa negara. Nah, Perpu ini sama dengan materi muatan undang-undang. Perpu ditandatangani oleh Presiden. Setelah diundangkan, Perpu harus diajukan kepada DPR dalam persidangan berikut dalam bentuk pengajuan RUU dan penetapan Perpu menjadi undang-undang. Nah, pembahasan RUU tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. DPR hanya dapat menerima atau menolak Perpu. Jika DPR menolak Perpu, Perpu tersebut tidak berlaku. Selanjutnya, Presiden mengajukan RUU tentang pencabutan Perpu tersebut yang dapat pula mengatur segala akibat dari penolakan tersebut. Itu adalah proses pembentukan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, karena seyogyanya yang berhak membuat undang-undang adalah lembaga DPR. Nah, karena dalam keadaan mendesak, Presiden membuat peraturan, tapi setelah itu harus dikembalikan lagi, dirapatkan kembali oleh anggota DPR. Nah, nanti DPR hanya bisa menentukan menerima atau menolak. Sekian untuk materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.